Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Afrianti Fojia. Saya dari kelas D3SI 4204 dan teman saya Meilani Fajrianti. Di sini kami memiliki judul pengembangan aplikasi digitalisasi posyandu berbasis web. Dan di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan tugas kami, tugas pemrograman basis data. Di sini ada pembagian tugas. Yang pertama, Meilani akan menjelaskan tentang use case, tabel relasi, codingan prosedur, trigger, dan kelola data. Dan saya sendiri akan menjelaskan deskripsi aplikasi, IRD, codingan function, dan kursor. Deskripsi aplikasi digitalisasi posyandu berbasis web. Aplikasi ini merupakan digitalisasi posyandu berbasis web yang dapat memudahkan ibu-ibu untuk mengetahui informasi tentang posyandu yang lebih akurat dan dapat melihat perkembangan balita secara berkala. Dengan adanya aplikasi ini, petugas posyandu dengan mudah mendata balita yang datang setiap bulannya, mendata perkembangan balita melalui aplikasi yang nantinya dapat diakses dan dilihat oleh orang tua balita. KMS dalam bentuk kertas seringkali rusak ataupun hilang. Dengan adanya masalah tersebut, digitalisasi posyandu sangat membantu masyarakat dalam penyimpanan data balita yang akan terjaga dengan baik, tidak takut hilang ataupun terkena air. Di sini kami memiliki IRD. Yang pertama, entitas login, di mana login itu sendiri memiliki atribut ID user dan password username, di mana generalisasi pada kader dan orang tua, di mana kader tersendiri memiliki atribut ID admin, nama, nomor handphone, alamat, divisi, tanggal lahir. Dan orang tua memiliki atribut ID orang tua, tanggal lahir, nama, nomor handphone, nomor kakak, dan alamat. Mengapa nama menjadi entitas double? Karena si orang tua memiliki wali dan ibu itu sendiri, ayah dan ibu itu sendiri. Jadi namanya akan diinputkan 2 nomor handphone karena orang tua memiliki lebih dari 1 nomor handphone. Jadi satu orang tua memiliki balita. Dan kader, semua kader mencatat semua pemeriksaan. Jadi entitas pemeriksaan ini memiliki atribut ID pemeriksaan, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar badan, dan pemeriksaan ini dilakukan oleh satu balita. Jadi semua pemeriksaan, satu balita itu melakukan semua pemeriksaan. Dan kader sendiri, banyak kader di sini, banyak kader mengelola satu posyandu. Jadi di dalam satu posyandu itu terdapat banyak kader, di mana posyandu itu sendiri memiliki entitas ID posyandu, nama posyandu, alamat, dan di mana posyandu itu mengeneralisasi kepada imunisasi dan balita. Dan imunisasi itu sendiri memiliki ID imunisasi, nama, dan jenis imunisasi itu sendiri. Pada balita memiliki ID balita, tanggal lahir, nama orang tua, nama balita itu sendiri, dan NIK. Di mana jadwal ini akan terjadi apabila balita melakukan imunisasi. Dan si jadwal ini memiliki ID jadwal, tanggal, dan jadwal itu sendiri. Mungkin lebih tepatnya sekarang saya ngoding karena penjelasan sudah dijelaskan bagian saya. Sebelumnya di sini kami memiliki tabel admin, aktivitas, balita, chat, konten, imunisasi, jadwal, orang tua, pemeriksaan, dan user. Di sini saya mungkin terlebih dahulu akan mengcoding function. Mungkin di Notepad saja biar lebih mudah. Baik, di sini saya akan memulai mengcoding. Sebelumnya, kita memiliki database posyandu dengan tabel admin, aktivitas, balita, chat, konten, imunisasi, jadwal, orang tua, pemeriksaan, dan user. Nah, nih, di sel kita udah masuk ke database posyandu. Sama posyandu ya. Mungkin saya akan mencoba mengcoding di Notepad agar meminimalisir kesalahan, error.
Saya akan mencoba memulai dari function, di mana saya akan menampilkan data kader dengan statusnya ditentukan oleh status kader lama atau kader baru menurut ID admin. Mungkin saya akan memulai. Saya akan memberi nama function-nya function kader dengan parameter integer, inputannya ID admin. Pakai varchar saja untuk menampung statusnya nanti. Nah, ini merupakan struktur function-nya itu sendiri. Sekarang saya akan membuat badan programnya. Membuat variabel status. Logikanya, if jika ID admin kurang dari berapa ya? Mungkin contohnya 10. Maka di set statusnya kader lama. Jika tidak, jika lebih dari itu, statusnya kader baru. Mengakhiri if, return status. Kita coba. Query oke. Saya akan menampilkan nama, alamat, ID user, dan statusnya pada kader. Select. Jadi kalau function itu select. Kalau prosedur manggilnya call. Ini sesuai database. Harus sesuai database. ID user. From admin, tabel admin. Nah, maka di sini akan terdapat kader lama, kader baru ditentukan oleh status pada si ID admin itu sendiri. Kita samakan dengan database. Yang kader lama cuma 2 orang, Rena dan Anissa. Kita lihat di database. Rena dan Anissa, ID adminnya kurang dari 10, dan mulai dari Melani, ID adminnya lebih dari 10, maka ditetapkan statusnya kader baru. Sekarang saya akan mencoba kursor, di mana saya akan menampilkan nama wali, yaitu nama ayah, dengan ID adminnya. Pertama, saya akan membuat terlebih dahulu struktur. Mungkin saya akan menggabungkan kursor dengan prosedur saja. Namanya data wali. Parameter in out. Kita declare untuk memerlukan variabel selesai ID wali dan nama walinya. Kita tulis. Yang kedua untuk ID wali. Jadwal saja.
Yang kedua, untuk menampung nama ayah. Ayah saja namanya, nama variabelnya. Sekarang kita akan mendeklarkan nama kursor. Namanya Jawalid saja. Kursor for select. Jadi untuk ID wali, maaf. Ini sesuai database from orang tua. Sekarang membuat error handling. Declare continue handler for not found, set, selesai, yang satu. Sekarang kita open kursornya. Nah, sekarang logika memakai looping ya. Loop fetch. Ditampung ke fetch kursornya. Into idwal dan ayah, nama variabel yang tadi dideklar. Jika menemukan data 1 selesai, then leave get list, jadi terlist gitu. Akhir if, lalu di set orang tua inputan tadi. Kita concat ID wali dengan nama ayah. Pakai enter N biar datanya ke bawah. Akhiri looping. Kalau di atas tadi akhiri if. Sekarang close kursor, nama kursor, dan N. Selesai. Kita coba. Query OK. Nah, untuk memanggilannya, kita harus men-set dulu. Set. Inputannya tadi orang tua. Terjadi error. Karena kurang sama dengan. Query OK. Lalu call. Melakukan call. Untuk data wali. Nama prosedurnya. Query OK. Lalu sekarang kita men-select. Nah, terpanggil menampilkan ID wali dan nama wali. Marcel, Armel, Sidik, Pasha, Biagi, Erwin, Pak Ijo. Kita lihat di sini. Pak Ijo, Erwin, Biagi, Pasha, Sidik, Armel, Marcel. Sesuai datanya. Mungkin itu saja codingan dari saya. Akan dilanjutkan oleh Meilani. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai user, orang tua, yang akan mengakses data-data balita setiap bulannya. Maka saya di sini langsung akan menjelaskan bagian use case. Di sini terdapat 11 use case dan 2 faktor.
Aktor yang pertama itu kader sebagai admin dan orang tua sebagai user. Registrasi. Registrasi ini dilakukan oleh semua pengguna yang diharuskan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, baru melakukan login. Kemudian chat online yang bisa diakses oleh kader dan orang tua. Mengelola data kader bagian admin, mengelola data balita bagian admin, kelola jadwal posyandu bagian admin, kelola jadwal imunisasi bagian admin. Melihat perkembangan balita bagian user, melihat jadwal posyandu bagian user, melihat jadwal imunisasi bagian user, melihat artikel panduan bagian user. Kemudian lanjut ke relasi tabel. Relasi tabel di sini ada 10 berdasarkan database yang tersimpan. Pertama itu chat, orang tua, balita, pemeriksaan, user, admin, aktivitas, imunisasi, jadwal, konten. Dan ini tampilan database-nya sudah berelasi di tabel relasi tadi. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur. MySQL use posyandu. Baiklah, yang pertama itu prosedur. Struktur prosedur adalah program yang disimpan dalam database seperti seperti halnya dengan data. Di sini saya akan menampilkan data orang tua balita. Delimiter, create. Nama prosedurnya saya bikin data orang tua. Kosong, kemudian bikin select ini select bintang. Ini akan menampilkan semua data di tabel orang tua. Langsung saja kita copy paste query oke, dan call akan memanggil data-datanya, nama parameternya, nama prosedurnya. Nah, di sini sudah tertampil tabel orang tua, itu ada ID wali, nama ibu, nama ayah, alamat, ID user. Tabel orang tua Nah, di sini ID wali, nama ibu, nama ayah, alamat, dan ID user. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang trigger. Trigger ini kode prosedur yang secara otomatis mengubah isi data atau tampilan dalam database. Ada 3 fungsi trigger, yaitu insert, update, dan delete. Di sini saya akan menampilkan trigger yang insert. Trigger insert data imunisasi. Delimiter, create trigger. Kalau insert di sini after, tapi kalau misalnya update before. Imunisasi, insert after insert on tabel imunisasi. Nah, sebelum kita akan menjalankan trigger ini, kita terlebih dahulu harus membuat tabel baru di database posyandu. Tabel baru nama new yang isinya sama tabel imunisasi, tapi nama tabelnya belakangnya ditambahkan new.
set aksinya kita akan membuat insert. Kalau di tabel imunisasi yang lama, itu datanya cuma ada ID imunisasi, nama imunisasi, dan tanggal imunisasi. ID imunisasi. Kalau misalnya tabel imunisasi yang baru untuk membuat trigger, itu ada imunisasi, nama imunisasi, tanggal, ditambah tanggal ubah sama aksinya. ID imunisasi sama dengan new, berarti imunisasi, koma, jangan lupa koma, kemudian nama imunisasi sama dengan new, nama imunisasi, koma, tanggal imunisasi, new. Koma itu sangat berpengaruh. Waktu itu saya pernah ketinggalan koma dan akan muncul error. Tanggal ubah. Nah, tanggal ubahnya ini tanggal sekarang. Tanggal kapan kita menginsert update-nya atau delete-nya. Kemudian langsung saja kita copy paste. Trigger version 2, monitor imunisasi insert. Query OK. Maaf tadi ada error query OK. Kemudian kita akan membuat mengcreate data baru. Insert into imunisasi values, ID-nya kita isi 15, kemudian nama imunisasinya kita buat vaksin aja, vaksin, kemudian tanggalnya kita buat tanggal 5 bulan 5 2020. No. Langsung saja kita copy paste dan query OK. Kemudian langsung saja select bintang from imunisasi. Kita akan melihat semua data dari tabel imunisasi. Nah, akan muncul imunisasi, nama imunisasi, tanggal imunisasi. Ada campak, poli, hepatitis A, hepatitis B, dan vaksin. Ini yang tadi data baru yang kita buat itu, ID-nya 15 dan tanggalnya 5 bulan Mei 2020. Dan kita lihat di sini apakah dia muncul atau tidak. Nah, data yang tadi sudah muncul di imunisasi new dan di tabel imunisasi. Kemudian terakhir saya akan menjelaskan tentang kelola data. Yang terakhir kelola data. Kelola data itu yang saya ambil di sini, kelola data imunisasi oleh Kadar menggunakan update. Saya akan menggunakan update trigger. Delimiter. Kemudian kita meng-create trigger before. Tadi kalau insert after dan kalau mengupdate before.
imunisasi terupdate on tabel imunisasi begin insert into tabel imunisasi yang baru tadi, imunisasi new. Kemudian set aksinya itu update. Update nanti kalau kita sudah mengupdate data atau menginsert atau mendelete, nanti di tabel database akan otomatis muncul imunisasi. Nah, kalau misalnya update itu berarti old, tapi kalau insert tadi new, old ID imunisasi, nama imunisasi, lanjut ke tanggal imunisasi. Di sini tanggal ubahnya sama, yaitu tanggal sekarang. Langsung saja kita copy paste. Nah, query OK, kemudian kita akan membuat data yang akan diupdate. Update imunisasi, update tabel imunisasi. Kemudian set nama, saya akan mengubah nama imunisasinya. Imunisasi jadi vitamin. Kayaknya sebelumnya itu belum ada vitamin, jadi saya akan mengubah menjadi vitamin dan ID imunisasinya ID 14. Langsung saja kita copy paste dan query OK. Lanjut kita akan menampilkan data yang tadi kita ubah dari tabel imunisasi, apakah berubah atau tidak. Berarti tabel nggak ada ID imunisasi 14, saya akan mengganti menjadi imunisasi 15. Nah, tadi yang saya ganti itu nama imunisasinya menjadi vitamin dan ID-nya 15. Ini namanya pertama tadi vaksin dan kedua menjadi vitamin. Kita akan melihat data, history data yang tadi sudah kita insert dan update di tabel imunisasi new. Nah, tadi aksinya saya insert 2 kali dan tadi mengupdate data tanggal imunisasi, vaksin, divaksin. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bagian saya user dan Anissa tadi sudah menjelaskan bagian admin. Sekian presentasi dari kelompok Posyandu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.